kita akan melangkah ke teorema selanjutnya terkait dengan subbarisan. Di sini akan diberikan suatu teorema terkait eksistensi subbarisan monoton. Jadi kita mau katakan bahwa ketika kita punya suatu barisan, maka barisan tersebut pasti punya barisan bagian yang monoton. Bunyi teoremanya, jika Xn adalah barisan bilangan real, maka Xn memiliki subbarisan yang monoton. Pertama, untuk kepentingan pembuktian ini, maka kita memerlukan suatu suatu istilah atau suatu kesepakatan untuk menggunakan istilah supaya kedepannya mudah untuk menyebutkannya. Jadi kita misalkan kita katakan ini untuk kepentingan pembuktian, suku ke M dari barisan Xn yaitu Xm sebagai puncak, sebagai suatu puncak jika Xm itu lebih besar sama dengan Xn untuk semua n yang lebih besar sama dengan M. Jadi untuk semua n yang lebih besar sama dengan M. Jadi maksudnya suku ke M itu adalah suku sebelum suku ke N. Jadi kalau kita menemukan suku ke M sedemikian sehingga suku ke M itu lebih besar daripada semua suku-suku selanjutnya, maka kita katakan itu puncak. Jadi intinya ada suku tertentu sehingga suku selanjutnya itu puncak. Untuk gambarannya saya bisa kasih contoh, misalnya kita punya misalnya barisan, ini bukan bagian dari bukti, cuma contoh ini istilah. Misalnya barisan seper n, ini kan bentuknya seper 1, seper 2, seper 3 dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwa suku pertama itu puncak. Mengapa? Jadi X1 itu puncak. Kenapa? X1 kan lebih besar sama dengan Xn untuk setiap n yang besar sama dengan 1. 1 lebih besar dari seper 2. Begitu juga X2 juga puncak. Mengapa? Karena X2 lebih besar sama dengan Xn untuk setiap n yang besar sama dengan 2. Jadi semua sukunya adalah puncak. Saya kira sampai di sini sudah cukup paham dengan istilah puncak. Intinya Xm ini tidak dilampaui atau tidak pernah dilewati oleh nilainya, tidak pernah dilewati oleh suku-suku selanjutnya, seperti itu. Kita lanjutkan buktinya. Dari pengistilahan ini berarti kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan terkait Sn, barisan Xn, yaitu pertama, barisan Xn punya sebanyak tak berhingga puncak. Jadi ini istilah yang kita gunakan, istilah puncak. Punya tak berhingga puncak. Contohnya tadi yang pertama ini. Ini kan puncaknya X1 puncak, X2 puncak, X3 puncak dan seterusnya. Berarti tak berhingga puncaknya puncak. Yang kedua, ingkarannya 1. Yang pertama kan mengatakan punya sebanyak tak berhingga puncak. Berarti yang kedua Xn punya sebanyak berhingga puncak. Baik, kita mulai dari I1. Buktinya dari I1, misalkan puncak-puncaknya kita urut sesuai dengan urutan di barisannya di Xn. Jadi katakanlah puncak-puncaknya yaitu jadi kita anggap Xm ini adalah puncak-puncaknya. Xm1, kemudian Xm2, kemudian
SM3, kemudian XM4. Jadi ini semua ini tidak berhenti karena katanya kasus pertamanya adalah dia punya sebanyak tak berhingga puncak. Dari sini diperoleh tentu sifatnya ini karena dia puncak, tentu berlaku bahwa XM1 pasti lebih besar sama dengan XM2, karena kan M1 lebih besar sama dengan M2. Begitu juga ini lebih besar sama dengan SM3, lebih besar sama dengan seterusnya. Jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa diperoleh sifat ini dengan sifat ini, sehingga kita bisa katakan XMK adalah subbarisan naik atau monoton, turun. Jadi dia turun. Kenapa? Suku pertamanya lebih besar daripada suku keduanya. Tapi dia monoton. Berarti untuk kasus pertama aman. Ini sudah aman. Kita pindah ke kasus kedua. Baik, kasus kedua, jika ada sebanyak berhingga banyaknya puncak. Misal puncaknya kita urut lagi, puncaknya diurut sesuai urutan barisan. Katakan puncaknya adalah SM1, SM2 sampai dengan XMR. Karena kan dia berhingga, berarti kita berhenti di R. Selanjutnya kita misalkan lagi, misalkan S itu sebagai jadi kita misalkan S itu S1 sebagai MR tambah 1. Jadi ini suku, nanti ini S1 adalah bilangan MR ditambah 1. MR itu adalah puncak terakhir yang ada di barisan ceritanya. Diperoleh dari sini, kita peroleh bahwa nanti berarti S1 bukan puncak. Mengapa bukan puncak? Karena tadi kita katakan puncaknya sudah diurutkan dari SM1 sampai XMR, jadi cuma sebanyak R. Jadi S1 itu bukan lagi puncak. Sehingga karena dia bukan puncak, berarti terdapat S2 dengan ini bilangan asli, dengan S1 kurang dari S2, atau S2 kita bisa katakan penulisan secara umumnya itu S2, lebih sederhananya S2 lebih dari S1, dan berlaku XS1 itu kurang dari XS2. Selanjutnya ini yang pertama. Selanjutnya S2 bukan puncak juga. Kan tadi puncaknya sampai di sini, sampai di RM saja, di MR. Sehingga ini ada lagi S3 bilangan asli dengan S3 lebih dari S2 dan XS2 kurang dari XS3. Demikian seterusnya sehingga didapatkan sifat XS1 kurang dari XS2 kurang dari XS3 kurang dari, dan seterusnya. Dan ini tentu tidak berhenti. Mengapa? Karena suku-sukunya ke sana sudah tidak terhingga lagi banyaknya. Jadi diperoleh XSK subbarisan dari XN yang monoton. Jadi dari dua hal ini, dari dua kemungkinan ini, dari kemungkinan pertama dan kedua-duanya nanti kita menyimpulkan bahwa pasti diperoleh subbarisan yang monoton. Maka bisa disimpulkan bahwa XN pasti punya
sub barisan monoton. Demikian.